Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan waktunya untuk mengikuti seminar aksi nyata saya, yaitu Diferensiasi Perubahan Paradigma Baru, Paradigma Budaya Positif. Mohon izin untuk share screen, nggih Pak Bu. Nggih. Apa sudah terlihat? Sampun. Ya, sudah. Sinyalku sing elek. Sudah terlihat ya? Di tempat saya ini nggak terlihat ya. Putih. Belum, Mbak. Belum ya? Putih tok kowe. Ya sebentar, saya lihat. Sudah terlihat ya Pak Bu? Sudah. Sampun. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya mulai saja. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang aksi nyata saya, yaitu diferensiasi penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Yang selanjutnya adalah konsep inti budaya positif. Dalam upaya menciptakan budaya pendidikan yang positif, kita perlu memahami secara lebih mendalam konsep inti yang menjadi pilar fondasi perubahan. Dengan penerapan konsep-konsep ini dalam aspek pendidikan, kita akan membentuk lingkungan yang merangsang pertumbuhan positif dalam perkembangan siswa. Dari 8 konsep inti budaya positif, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Konsep ini mengacu pada transformasi cara kita melihat proses pembelajaran. Dari pendekatan berpusat pada guru, kemudian berubah paradigma belajar menekankan pembelajaran berpusat pada siswa. Ini berarti menginspirasi siswa untuk aktif mengeksplorasi, menemukan, dan menciptakan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Mendorong siswa untuk menjadi diri mereka yang terbaik adalah esensi dari motivasi perilaku manusia. Ini melibatkan menciptakan lingkungan yang memacu semangat intrinsik mereka, mengaktifkan rasa ingin tahu, dan memberikan alat yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan pribadi dan akademik. Yang ketiga adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang menggantikan hukuman dan penghinaan dengan pendekatan yang lebih membangun dan mendidik. Ini membantu siswa memahami konsekuensi tindakan mereka dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah serta tanggung jawab pribadi. Yang keempat, posisi kontrol guru. Konsep ini mengubah peran guru dari pemberi pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran. Guru membantu siswa mengambil kendali atas pembelajaran mereka sendiri dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, empati, toleransi, dan integritas dalam pendidikan. Menerapkan nilai-nilai ini dalam pembelajaran dan interaksi sehari-hari membantu siswa menjadi individu yang lebih baik dan peduli. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Membangun keyakinan siswa dalam kemampuan mereka untuk mencapai kesuksesan adalah kunci. Guru menciptakan lingkungan yang mendukung, menghargai keragaman, dan membantu setiap siswa merasa bahwa mereka peran penting dalam kelas. Yang ketujuh adalah kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah aspek penting dalam membentuk kehidupan siswa. Setiap individu, termasuk siswa, memiliki kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi agar mereka bisa berkembang secara optimal. Ini mencakup rasa aman, rasa cinta, rasa pengakuan. Rasa aman menciptakan lingkungan di mana siswa merasa dilindungi, dan ini membantu mereka fokus dalam pembelajaran dan tidak perlu khawatir akan keancaman atau ketidaknyamanan. Rasa cinta melibatkan perasaan diterima dan cintai orang lain, termasuk teman sebaya dan guru. Rasa pengakuan melibatkan penghargaan atas pencapaian usaha siswa, memastikan bahwa lingkungan pendidikan memenuhi kebutuhan dasar ini adalah langkah penting. Guru di sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman, ramah, mendukung, serta mengakui prestasi dan upaya siswa. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, siswa akan merasa lebih aman, nyaman, percaya diri, dan siap untuk belajar. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Konsep segitiga restitusi menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi yang efektif antara tiga pihak utama dalam pendidikan: guru, siswa, dan orang tua. Ini berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan perbaikan dan pembelajaran siswa. Melalui komunikasi terbuka dan konstruktif, setiap restitusi memungkinkan kolaborasi yang kuat di antara ketiga pihak ini. Guru, siswa, dan orang tua bekerja sama untuk merumuskan solusi untuk permasalahan atau tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa. Ini menciptakan peluang untuk siswa belajar bagaimana menghadapi masalah, bagaimana bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Selain itu, melibatkan orang tua dalam proses ini memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam perkembangan pendidikan anak, menciptakan sinergi antara rumah dan sekolah. Tentunya dalam segitiga restitusi ini juga membantu membangun hubungan yang kuat antara orang tua, guru, dan juga siswa. Dan memastikan bahwa fokusnya tetap pada masa pemecahan masalah, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Ini adalah alat yang efektif untuk mengatasi masalah dan memastikan pendidikan yang lebih baik bagi semua siswa. Melalui pemahaman mendalam dan implementasi praktis dari konsep-konsep ini, kita akan menciptakan budaya pendidikan yang lebih positif dan inklusif. Hal ini akan membantu membangun masa depan lebih cerah dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, di mana setiap siswa memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang secara penuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru di sini yaitu kita belajar nantinya akan mewujudkan teori psikologi modern, yaitu mewujudkan siswa-siswa kita yang ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keenam kreatif, yang 7 mandiri, dan 5 benaraktivis, yang keenam mandiri. Ada 6 ya Pak Bu, maaf. Wow. Yang selanjutnya itu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru itu mengontrol murid. Ilustrasinya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa.
Di sini akan merubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Stimulus respon itu terdiri dari realita kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terus berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus model berpikir menang atau kalah. Terus yang selanjutnya untuk teori kontrolnya yaitu realita kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Terus yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplinnya yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Untuk penerapan disiplin positif bertujuan untuk memotivasi peserta didik dengan meningkatkan kesadaran mereka tanpa perlu mengandalkan sistem penghargaan, ancaman, atau hukuman sebagai insentif. Sebagai seorang pendidik, kita berupaya untuk membentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai kebijakan universal dan memotivasi diri sendiri untuk mengubah perilaku mereka menuju perbaikan. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti di sini setiap individu itu ingin mencapai sesuatu hal yang positif dan ingin mencapai tujuan yang mulia. Terus untuk yang selanjutnya yaitu nilai-nilai universal tapi berdasarkan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 disebutkan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan menurut Daniel Gonson 1998 dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus untuk pada profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pendidik di Indonesia yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ini yang diharapkan nantinya putra-putri kita akan mempunyai nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ini. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia mencakup segala yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan khusus dan semua upaya terbaik yang kita lakukan bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar kita dipenuhi dengan baik. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama sebenarnya. Terus 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ketiga kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan.
Bertahan hidup maksudnya di sini adalah kita itu bisa memiliki rumah, makan, dan sandang pangan semuanya lah untuk bertahan hidup. Kasih sayang itu maksudnya kita itu merasa disayangi oleh semua orang. Kalau kebebasan itu kita bebas untuk berpikir bagaimana tentang diri kita, orang lain, atau apa yang kita inginkan. Kalau kesenangan itu berarti kita mempunyai sesuatu yang diimpi-impikan atau diidam-idamkan. Sedangkan untuk penguasaan, maksudnya itu adalah kita ingin menjadi seorang pemimpin. Seorang yang bisa memotivasi orang lain, dan seorang yang bisa menunjukkan dirinya bahwa dia itu mampu dalam segala hal. Itu sebenarnya 5 dari kebutuhan dasar manusia. Terus untuk teori motivasi perilaku manusia, itu ada dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang diinginkan adalah motivasi internal yang mempunyai tujuan disiplin positif. Kalau motivasi eksternal misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tapi kalau untuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif, itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Untuk disiplin positif itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, terus hanya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau sedangkan untuk konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi untuk konsekuensi ini, sikap guru selalu memonitor murid. Tapi untuk restitusi, proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Berarti di sini nanti murid akan mencari solusinya sendiri tentang masalah yang mereka hadapi. Ada 5 posisi kontrol guru yang biasa kita lakukan. Yang satu, pertama itu penghukum. Yang kedua, pemantau. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, teman. Yang kelima, manajer. Kalau penghukum di sini biasanya guru itu memberikan sanksi atau hukuman kepada murid-murid kita yang misalnya terlambat sekolah, masuk kelas, terus tidak mengerjakan PR. Nah, kalau untuk pembuat merasa bersalah, di sini itu biasanya guru itu akan menggunakan seperti kata-kata, Bu Guru kan sudah mengajarkan kamu capek-capek, sudah menerangkan, kenapa kamu masih tidak bisa mengikuti pelajaran guru, atau kenapa kamu masih tidak bisa mengerjakan. Seperti itu biasanya membuat anak untuk merasa bersalah. Kalau pemantau biasanya ini hanya guru itu berarti apa namanya ya, melihat apa yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan untuk menjadi teman, kalau teman itu berarti guru itu menjadi teman. Aku kan maksudnya menjadi teman bagi murid-murid mereka, mendengarkan cerita mereka. Terus yang kelima itu manajer. Manajer berarti memposisikan guru itu sebagai manajer. Dan di sini yang diharapkan untuk saat ini adalah guru itu sebagai manajer. Karena dengan kita menjadi manajer, berarti kita bisa
memposisikan diri kita untuk bisa menghandle anak-anak, untuk bisa maksudnya apa ya, supaya anak-anak itu mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah mereka tanpa adanya dengan hukuman, tanpa mereka merasa ditekan. Terus jadi suatu saat nanti itu mereka itu akan menjadi individu yang berbeda, tidak seperti misalnya saya atau zaman-zaman dulu lah, murid-murid pada zaman-zaman sebelum kita tahu tentang adanya 5 posisi kontrol dulu. Tapi sebenarnya sudah pernah sering kita lakukan, seperti halnya saya juga sering melakukan, yaitu sebagai mungkin penghukum juga pernah, terus pembuat merasa bersalah juga pernah, pemantau. Kalau pemantau mungkin saya tidak terlalu, tapi kalau untuk menjadi manajer memang hal baru untuk saya. Oke, kita lanjutkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya pada kasus yang sering atau biasa terjadi di sekolahan saya, yaitu siswa tidak lengkap memakai atribut saat upacara. Yang tidak seragam lengkap biasanya itu kita membedakan anaknya menghadap ke peserta upacara. Itu adalah salah satu itu sebagai hukuman. Seperti halnya tadi tidak mengerjakan PR, terus suruh mengerjakan di luar, seperti itu. Terus kalau untuk pembuat merasa bersalah, ya seperti yang tadi saya contohkan, bukankah sudah Ibu bilang bahwa setiap upacara harus memakai pakaian lengkap? Kenapa kamu masih membadal seperti itu? Itu akan membuat rasa bersalah untuk siswa-siswa kita. Tapi sebenarnya itu tidak akan membuat efektif untuk pemikiran mereka, supaya mereka menjadi anak yang bisa menyelesaikan masalahnya. Terus yang selanjutnya, guru sebagai teman. Anak-anak, kenapa sih ya kalian tidak mau mengikuti aturan? Besok jangan diulang lagi ya. Nah, seperti itu juga bisa menjadi teman. Salah satu kalimat. Terus untuk menjadi pemantau, kalian sudah melanggar peraturan sekolah, berarti sudah tahu kan apa konsekuensinya. Besok jangan diulang lagi ya. Berarti kita hanya memantau anak saja. Terus yang manajer. Jadi ketika kita menjadi manajer itu, anak itu akan memperbaiki kesalahan mereka. Kita menyuruh anak-anak untuk berpikir. Seperti dalam kalimat ini yang dicontohkan, apakah kalian tahu apa kesalahan kalian? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Seperti itu posisi kita sebagai manajer. Dan yang diharapkan sekarang ini adalah posisi guru itu untuk menjadi seorang manajer, sebagai manajer maksudnya. Terus yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa beda antara keduanya? Kalau keyakinan kelas berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi karena untuk peraturan itu sifatnya baku. Kalau keyakinan kelas itu hal-hal yang positif. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah, itu tidak boleh. Berarti kita menggunakan kata-kata yang positif, yang membangun, yang akan membuat anak itu berpikir lebih berbeda. Ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas berarti hubungannya dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, maksudnya kalau dalam keyakinan kelas kita kan bisa
membuat kata-kata menjadi menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen dari anak-anak itu sendiri. Terus dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan berarti hubungannya dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, berarti kalau keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Kalau gunakan masker itu kesehatan, juga untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu untuk keselamatan atau keamanan. Itu adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau untuk pembentukan keyakinan kelas, kita bisa lakukan di awal pembelajaran. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat dalam pernyataan positif seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa tidak ada kata-kata yang negatif, karena kata-kata positif itu akan membangun dan membentuk diri anak menjadi manusia yang lebih positif. Sifatnya sedikit dan mudah diingat. Terus harus disesuaikan dengan kondisi di mana sekolah kita berada. Antara sekolah satu dan sekolah yang lainnya, kelas 1 dan kelas lainnya, itu akan berbeda keyakinan kelasnya. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan seluruh warga kelas, berarti kita membuat kesepakatan dengan anak-anak apa yang akan dilakukan. Bukan hanya gurunya, tapi anaknya juga dilibatkan. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti semua orang dalam belajar itu pasti salah, tidak mesti itu benar. Biasanya kalau contoh-contoh yang kalimat yang digunakan itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi pada anak-anak. Kita kan sebagai manajer, berarti kita ketika memecahkan suatu masalah dengan anak-anak, kita akan membuat dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhannya. Contoh kalimatnya biasanya yaitu, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Ketika anak-anak berbuat salah, kita akan menanyakan, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kamu pasti punya alasannya kenapa melakukan hal itu. Terus bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan orang lain. Atau kalimat lainnya ya, tapi kalimatnya yang positif, bukan kalimat yang menjatuhkan anak atau membuat anak itu merasa bersalah. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan maksudnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita
pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Motivasinya itu dari diri kita, dari dalam diri kita, bukan dari eksternal, dari luar. Contoh kata-kata yang digunakan untuk menanyakan keyakinan kepada anak ketika membuat suatu kesalahan, yaitu apa keyakinan kelas yang kita percaya dan apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Nanti di situ anak-anak disuruh menjawab dan untuk berpikir untuk pemecahan dari setiap masalahnya. Terus keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, misalnya seperti itu, atau juga apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut, bisa dilakukan seperti itu. Atau juga ini di sini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu juga bisa dilakukan. Terus begitulah untuk yang segitiga restitusi, dan untuk yang terakhir yaitu penutup. Untuk yang selanjutnya yaitu penutup. Penerapan disiplin positif dalam dunia pendidikan memang menuntut guru untuk memenuhi standar kepribadian, profesionalisme, dan keterampilan sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, guru harus mampu berperan sebagai among atau manajer yang bertanggung jawab untuk membimbing murid-murid agar dapat menjadi individu yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berdasarkan mengenai poin-poin di atas, kita dapat menarik kesimpulan adalah kepribadian guru. Empati. Guru perlu memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta kebutuhan siswa. Ini membantu dalam membangun hubungan yang kuat dengan siswa dan mendukung perkembangan mereka. Konsistensi. Guru itu harus konsisten dalam penerapan aturan dan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini membantu siswa merasa aman dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang selanjutnya adalah pemahaman diri. Guru harus memahami dan mengelola emosi mereka sendiri. Ini penting untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi situasi sulit dengan siswa. Yang selanjutnya, nomor 2, yaitu profesionalisme guru. Dari profesionalisme kita dapat ambil dari meliputi kode etik, pendidikan lanjutan, dan komunikasi orang tua. Kode etik. Guru harus berpegang pada kode etik profesinya, termasuk komitmen untuk menjaga kerahasiaan siswa, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang mampu membuat murid-murid kita untuk berpotensi, mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua yaitu pendidikan lanjutan. Guru itu perlu meneruskan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka, serta mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan dan psikologi anak dengan berbagai kegiatan seperti seminar-seminar atau guru penggerak yang sekarang sedang saya lakukan, merupakan kompetensi untuk bisa memotivasi diri sendiri dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Untuk yang selanjutnya adalah komunikasi orang tua. Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua siswa, berbagi perkembangan dan permasalahan anak secara terbuka dan positif. Setiap ada permasalahan dengan anak, kita harus sharing dan bicarakan dengan orang tua supaya menemukan bagaimana solusinya. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial.
Keterampilan sosial seorang guru meliputi komunikasi efektif, negosiasi, dan pengelolaan kelas. Guru memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, termasuk kemampuan mendengarkan dengan baik, memberikan umpan balik yang konstruktif, mengkomunikasikan harapan dengan jelas kepada siswa. Yang nomor 2-nya, negosiasi. Dalam situasi konflik atau perbedaan pendapat, guru harus mampu bernegosiasi dengan siswa dan meredakan ketegangan dengan cara mempromosikan pemahaman solusi bersama. Bagaimana solusi yang harus dihadapi supaya menemukan dapat memecahkan suatu masalah yang ada. Terus yang selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Guru yang baik harus memiliki keterampilan pengelolaan kelas yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang mampu membentuk siswa berfokus pada pembelajaran. Ketika anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran, mereka tidak akan mendapatkan apapun dari apa yang mereka pelajari pada hari itu. Tapi, ketika lingkungan belajar kondusif dan anak-anak bisa mampu dan fokus dalam pembelajaran, maka nantinya anak-anak itu dapat menerima pembelajaran dengan baik dan mereka mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan pada hari itu sesuai dengan pembelajaran yang didapatkan atau yang dipelajari pada hari itu. Dalam penerapan disiplin positif, guru perlu menjadi teladan bagi siswa mereka, membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan mendukung perkembangan pribadi serta akademik mereka. Ini membutuhkan komitmen untuk mengembangkan diri sebagai seorang pendidik yang berkualitas dan peduli terhadap perkembangan siswa secara holistik sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semua. Harapan-harapan ini kita itu menjadi guru yang lebih baik di masa yang akan datang. Tidak seperti guru-guru di zaman kolonial, kita itu menjadi paradigma perubahan untuk belajar. Bagaimana kita mengetahui kondisi siswa supaya siswa kita itu lebih baik dalam pembelajarannya dan dapat mencapai pembelajaran mereka dan dapat mengembangkan potensi diri mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentunya. Kita berharap murid-murid kita setelah mengenyam dunia pendidikan seperti yang saya hadapi adalah dunia SD, tentunya anak-anak itu akan mempunyai pengalaman yang baik, mempunyai masa depan yang baik, dan mempunyai kenangan yang baik tentang guru, tentang sekolahan, tentang pendidikan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada misalnya merasa tidak diterima ataupun mereka itu harus merasa diintimidasi atau merasa dibedakan dengan anak didik lain karena mereka itu berbeda. Pada dasarnya, sebagai seorang among atau manajer, kita itu harus bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang hebat, anak yang bisa menerima diri mereka sendiri, bisa mengembangkan potensi mereka, tentunya bisa membuat mereka itu lebih merasa berharga, lebih merasa dicintai. Dengan harapan, ketika mereka merasa dicintai, mereka akan menjadi manusia yang mandiri, manusia yang merdeka. Mereka itu tidak diperintah oleh orang lain, tapi mereka itu diperintah oleh dirinya sendiri. Terus, mereka juga bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat, bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, dan bertanggung jawab dengan semua sikap-sikap mereka. Itulah yang diharapkan dari pendidikan pada masa sekarang ini. Cukup sekian. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya cukupkan sekian.
nanti kita ada sharing-sharing dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya Waalaikumsalam kali ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih teman-teman. Sepertinya ini apa ya? Kayaknya kurang semangat ya. Durasi ini semangat happy-nya gimana ya, Bu? Oh ya, Apa malam-malam bisa digunakan untuk semangat happy-nya? siap, bisa. Oke, kita mulai. Oh lupa pura ya. Ini ya teman-teman, ini saya lagi pegang HP nih. Gimana nih caranya nih? Saya sudah ngasih tadi, saya tak kasih jempol. Oke, terima kasih Bu Lulu. Terima kasih semuanya. Nah, sip, mantap Bu, Semangat. Gimana ya, Bu? mantap, sip. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, Pagi-pagi. Berarti kita malam. Bu, bukan semangat pagi, Bu. pagi. Malam-malam, Oke, Oh malam-malam ya. malam-malam. Malam-malam ya. Tepuk Tepuk semangat happy. Malam-malam. Malam-malam. Semangat malam. Semangat malam. selamat malam. Pasti happy. Pasti happy. Hihihi. Hihihi. Oke, terima kasih Bu Rosini. Itu pemaparan dari saya tentang disemensiasi apa tadi ya, paradigma baru, disemensiasi paradigma baru, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Bu, kalau mau ada yang ditanyakan, Bu Rasini silahkan. Ya, saya mau mengapresiasi pemaparan dari Bu Septi sudah sangat luar biasa. Pemaparannya sudah jelas. Kemudian itu PPT-nya juga menarik ya, juga semangat memberikan materi kepada kami. Saya ucapkan terima kasih, itu ilmunya sangat bermanfaat. Kemudian yang saya tanyakan, nggak apa-apa tanya nih ya Bu? Nggak apa-apa Bu, Insya Allah kalau saya bisa saya akan jawab, Iya. kalau tidak ya kita Sharing-sharing aja. Mm-mm. Cara membuat ini urutannya dari membuat keyakinan kelas siswa itu urutannya diawali dengan apa ya? Saya masih kurang paham itu Bu Septi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan saya satu aja. Iya. Saya akan mencoba menjawab ya Bu. Untuk urutan dari keyakinan kelas, biasanya kita diawali dengan berdiskusi dengan anak-anak. Apa yang Aduh, burian. peraturan keyakinan apa yang ingin terapkan di dalam kelas? Peraturan apa yang ingin kita terapkan di dalam kelas? Terus nanti kita kesepakatan itu kesepakatan itu kita buat bersama-sama. Apakah anak-anak setuju dengan keyakinan yang akan kita buat? Karena ini adalah tanggung jawab bersama dan tanpa paksaan. Keyakinan kelas itu tidak ada paksaan, nggih Pak Bu. Jadi kita bertujuannya untuk membangun budaya positif yang ada di lingkungan kelas kita. Berarti nanti anak-anak kita diskusi dengan anak-anak, apakah mereka misalnya begini, contoh keyakinan kelas disiplin.
Berarti dalam disiplin itu nanti anak-anak tidak terlambat datang ke sekolah, terus melakukan tugas sesuai, mengerjakan PR sesuai dengan tugasnya, terus ada lagi yaitu saling menghormati dan menyayangi antar teman, menyayangi sesama guru. Terus nanti ada lagi keyakinan kelas itu mandiri, membiasakan bersifat mandiri, misalnya tidak mencontek saat ulangan. Terus ketika bertanggung jawab, untuk keyakinan kelas yang bertanggung jawab, misalnya merapikan buku setelah dibaca atau digunakan. Terus seperti hal lain adalah menjaga kebersihan, menyepakati untuk dapat saling menjaga kebersihan, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Caranya yaitu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Terus guru dan siswa mengulas yang telah ditulis. Terus guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Yang penting itu apa? Terus mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Berarti mungkin tadi ada kalimat dilarang membuang sampah. Nah, itu kan kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Terus mengecek dan menyepakati keyakinan kelas itu. Bagaimana Bu Rasini? Apa ada yang perlu ditambahkan? Iya. Terima kasih Bu Septi yang sudah menjelaskan urutan dari pembuat keyakinan. Berarti diawali diskusi, terus tidak ada paksaan untuk anak, semua menyepakati, kemudian dicari yang penting, berarti itu ya. Ya, terima kasih Bu Septi penjelasannya. Ya Bu Sul, mau ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Monggo silahkan. Terima kasih Bu Septi atas kesempatannya. Luar biasa, selamat sudah melakukan diseminasi. Ini sudah luar biasa, sudah menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Ini dari presentasi yang ditampilkan sudah luar biasa sekali, sudah menjelaskan secara gamblang apa yang telah dilaksanakan oleh Bu Septi, seperti itu Terima kasih. Terus sharing saja begini Bu Septi, budaya positif apa saja yang sudah dilakukan di sekolahnya Bu Septi ini, yang gimana ceritanya ya untuk menyatukan semua guru gitu ya, apakah semuanya turut serta dan mendukung tentang penerapan budaya positif seperti itu, dan kendalanya apa saja yang ada, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Zulfiana. Memang Bu, untuk kendalanya banyak sekali. Kendala kita untuk tentang penyebaran budaya positif itu masih kayak ngambang kayak gitu ya Bu. Untuk kolaborasinya juga tidak terlalu begitu mudah. Seperti halnya menerapkan disiplin, maksudnya tepat waktu. Tepat waktu tidak hanya datang tepat waktu ya Bu, pulang juga tepat waktu Tepat waktu pulang kita ya jam kerja kita. Itu juga masih sangat sulit. Untuk saya juga masih sangat sulit Bu. Kadang juga saya pulangnya lebih gasik. Seperti itu. Terus tapi untuk maksudnya kerjasamanya itu sudah Bu, sudah ada. Misalnya ketika jam untuk contohnya Asmaul Husna pagi hari itu juga dilakukan sesuai dengan jamnya, sebelum jam 7, nanti biasanya selesai jam 7 lebih sedikit. Terus untuk membuang sampah di tempatnya juga sudah didukung dengan guru-guru yang lainnya, karena kita juga dengan anak-anak, kalau kita membuang sampah itu harus di tempatnya. Seperti setelah Asmaul Husna, biasanya saya melihat sampah-sampah berserakan, juga tidak hanya saya, guru-guru dan teman-teman saya, pasti, ayo anak-anak yang mau ke kelasnya masing-masing dan melihat sampah, silakan diambil dan dibuang di tempat sampah, seperti itu. Terus untuk tanggung jawab berarti
ketika kita menjadi seorang guru, kita ada jam, berarti harus jam sesuai dengan jamnya ya Bu. Kalau kita maksudnya tidak bisa mengikuti pembelajaran, kita juga kan harus ada izinnya dan memberikan tugas kepada anak. Itu kan juga bentuk tanggung jawab. Seperti itu apa bukan Bu Sul? Yang Terima kasih, terima kasih Bu Septi. Sama-sama. Adakah yang ingin ditanyakan lain? Oh, ya Bu Martini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya off cam karena sinyalnya kurang stabil. Pertama apresiasi buat Bu Septi Terima kasih. Yang sudah melaksanakan diseminasinya keren. Terima kasih Bu. Udah daring ya. Ya. Besok giliran saya. Ya. Oke, ini saya dapat bocoran banyak banget dari Bu Septi untuk pelaksanaan saya besok. Tapi sedikit sharing atau ada sedikit miskonsepsi dari saya tentang penghargaan dan hukuman. Menurut Bu Septi itu masih relevan nggak digunakan di sekolah kita sekarang ini tentang hukuman dan penghargaan itu? Alasannya kenapa gitu? Terima kasih Bu Septi sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Martini. Saya akan mencoba menjawabnya tentang hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman tentunya itu sudah tidak relevan lagi Bu, menurut saya. Tapi memang kenyataannya tidak relevan. Karena hukuman itu hanya membuat anak itu takut ketika kita ada. Tapi mereka tidak, maksudnya tidak bisa dari dalam diri mereka mesti kan budaya positif diharapkan itu ada intrinsik dari dalam diri ya, supaya mereka itu berubahnya itu dari dalam diri mereka. Tapi kalau kita pakai hukuman, berubahnya bukan dari intrinsik, bukan dari dalam diri mereka, tapi dari luar. Terus sedangkan untuk penghargaan itu memang bisa, tapi kurang relevan. Karena apa? Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, berarti nantinya ketika anak mau melakukan sesuatu itu bukan dari diri mereka, tapi karena ingin mengharapkan penghargaan dari gurunya. Misalnya yang dapat ranking 3, 1 gitulah ya, nanti dapat ini, nanti dapat itu. Berarti mereka bukan dari dalam diri mereka untuk bisa berkembang, tapi karena ingin mengharapkan penghargaan dari guru. Begitu. Terima kasih Bu, itu saja. Ada yang mau ditambahkan monggo? Pak Yanuar atau Bu Sur atau Bu Rasini? Nggih, Bu Septi, terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Berarti memang untuk hukuman dan penghargaan sudah tidak relevan ya Bu, karena tidak sesuai dengan budaya positif ya. Oke, terima kasih. Yang diharapkan dari budaya positif itu adalah dari intrinsik diri anak. Gitu, gitu apa ya? Siap, betul. Terima kasih. Monggo Pak Yanuar, apa tadi raise hand? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Ya, terima kasih. Mau ditanyakan tapi sudah ditanyakan semua itu sama Bu Raseni, Bu Mate, sama Bu Sul. Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja untuk seketika restitusi itu kan butuh waktu ya Bu. Maksudnya dari langkah 1, 2, 3. Sedangkan yang dicontohkan tadi oleh Bu Septi kan pada saat upacara ya Bu. Iya. Oke. Kadang kita pada saat anak tidak pakai seragam sesuai dengan hari pada saat upacara kan tidak mungkin kalau jumlahnya 10 kita kan nggak mungkin satu-satu kita pakai seketika restitusi ya pasti pakai penghukum lah biar cepat karena upacara mau diselesaikan. Itu solusinya. Maksudnya apakah Bu Septi setuju kalau seketika restitusi itu berlaku hanya untuk 1-2 anak yang membutuhkan penanganan khusus, sedangkan untuk pengelolaan jumlah banyak kita harus menggunakan kontrol manager. Itu saja sih, terima kasih.
Iya Pak, sebenarnya kalau untuk anaknya yang banyak, seperti mungkin karena SD saya itu kan bukan SD ya, SD yang besar ya Pak, SD yang kecil. Jadi kita masih bisa menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau mungkin di Pak Yanuar karena SMK mungkin bisa menggunakan control manager. Karena apa? Karena tidak mungkin kan anaknya satu-satu ditanya satu-satu seperti itu, misalnya ada 10 sampai 15 anak seperti itu. Saya juga setuju sih dengan Pak Yanuar kalau masalah itu. Karena bisa diterapkan mungkin ke siswa yang jumlahnya sedikit. Tidak mungkin diterapkan pada jumlah siswa yang besar. Seperti itu Pak Yanuar, terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Apakah semua sudah jelas Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Niku ibu-ibu kan foto Bu. Oke, saya lupa. Nanti kita foto bareng-bareng. Monggo di on cam kalau yang bisa. Kalau yang tidak juga tidak apa-apa. Saya foto ya Bu, Pak Bu. Ayo ke posenya, pose yang paling cantik. Oh, maaf Mbak, kok ngendong. Sebentar, saya fotokan. Lagi ya Pak. Foto yang paling cantik. Pak Yanuar, foto yang paling ganteng Pak, mana Pak? Lagi nang sawah Bu layangan. Nggih. Ya Allah layangan. Oke, Bu Sel, foto paling cantik. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semua atas waktunya. Terima kasih sudah datang ke undangan saya untuk mengikuti seminar nyata diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih, maaf sudah mengganggu, dan terima kasih sekali atas kedatangannya di gimmick saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampung lah oleh setting ya, oleh kaya. Iya Bu, karena Safi selalu menyontek ulangan saya dengan cara memaksa. Saya memarahi Safi. Lalu saya memaki-maki dan tanpa sadar saya mendebrak menjanya Bu. Iya. Saya kan sudah susah-susah mengerjakan ulangan. Masa Safi mencontek punya saya? Kamu kan sudah susah payah mengerjakan ulangan. Kenapa orang lain mencontek ulangan kamu? Sedangkan kamu kan sudah belajar keras semalaman. Tapi ketika kamu marah dengan menggebrak meja, itu berarti sudah melanggar kerapinan kelas. Iya apa tidak, Ros? Nah, kalau begitu, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Ros? Menghormati orang lain Bu, yaitu menghormati antar teman. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting, berarti keyakinan apa yang harus kamu lakukan, Ros? Iya Bu, saya harus bersabar. Yang memperbaiki masalah ini, Ros? Iya, saya bersedia. Ya. Untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan kamu lakukan? Ketika sudah ada, saya akan berusaha tenang dan menahan emosi, lebih bersabar lagi. Saya mendengar bahwa ini bukan hanya masalah di pelajaran saya. Kamu sering terlambat ke sekolah. Saya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu sering terlambat ke sekolah? Saya sering terlambat ke sekolah karena saya membantu orang tua saya dalam mengasuh adik saya, Bu.
Aurel, kamu benar. Anak harus membantu orang tua, tetapi pasti kamu punya alasan khusus kenapa kamu melakukan hal itu. Iya, Bu Guru. Saya adalah anak tertua di keluarga saya dan tanggung jawab untuk membantu dan merawat adik-adik saya merupakan prioritas bagi saya, Bu. Aurel, apa yang kamu lakukan sebagai anak yang membantu orang tua itu sudah sangat benar. Namun, kamu juga harus ingat bahwa pendidikan itu sangat penting, terutama pada usia kamu saat ini. Apa? Menurut kamu keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Iya, Bu Guru. Saya menyadari bahwa saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu kedisiplinan. Saya harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelajaran. Saya meminta maaf atas hal ini ya. Sekarang kamu telah mempelajari dan telah mengerti dan telah menyadari tentang pentingnya kedisiplinan dasar. Kamu harus tahu bahwa datang ke sekolah itu harus tepat. Terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bu, mulai besok saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Saya juga akan berbicara dengan orang tua saya untuk mencari solusi yang dapat membantu saya lebih baik dalam mengatur waktu, sehingga saya dapat menghadiri sekolah tepat waktu sambil tetap memenuhi kewajiban saya di rumah. Berarti kamu berjanji mulai besok kamu tidak akan